Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah kita bisa berjalan dengan lancar. Kemudian ibu absen dulu ya. Aisyah, Khadijah, Mufidah, Hamda. Alhamdulillah hari ini berangkat semua ya. Nah, sekarang mata pelajaran Al-Quran Hadis. Minggu lalu kita kan sudah menjelaskan mengenai bacaan tajwid nun sukun dan mim sukun atau nun mati dan mim mati. Sekarang bab 2 yaitu mengenai hukum bacaan mad iwat, mad lajim dan mad arid sukun. Bab 2 yang bertema ku perindah Al-Quran dengan bacaan tajwid. Karena tajwid itu penting dan kita membaca Al-Quran harus sesuai makhrajul huruf, harus sesuai tajwid. Nah, untuk kali ini tentang hukum tajwid. Hukum tajwid. Yaitu yang pertama adalah mad iwat. Mad iwat cara bahasa, mad artinya panjang dan iwat artinya pengganti. Jadi cara istilah mad iwat adalah apabila ada mad yang terjadi apabila ada fathatain yang berada di akhir kalimat kemudian diwakafkan. Contoh kathiron. Nah, ini kathiron. Jadi pada huruf terakhir yaitu fathatain dibaca waqaf. Yang harusnya kathiron menjadi kathiro. Mad iwat. Kemudian ada mad lain. Mad lain. Mad lain cara bahasa mad artinya panjang, kemudian lain artinya lunak atau lembut. Cara istilah berarti mad lain merupakan apabila ada ya sukun atau wawu sukun didahului huruf berharokat fathah. Contoh min khau. Min khau. Ini ada pada wawu sukun. Wawu sukun didahului huruf berharokat fathah. Khau. Min khau. Jadi dibaca mad lain. Kemudian ada mad arid li sukun. Mad arid li sukun. Nah, mad arid li sukun secara bahasa mad artinya panjang, kemudian arid artinya tiba-tiba ada atau baru, kemudian sukun artinya mati. Jadi mad arid li sukun cara istilah adalah apabila ada mad yang berada di akhir kalimat atau di akhir ayat dan diwakafkan. Contohnya adalah muttaqin. Muttaqin. Nih, sini ada huruf mad yang berada di akhir ayat kemudian diwakafkan. Jadi pada bacaan mad iwat bisa dibaca 2 harokat atau 1 alif. Kemudian pada mad lain bisa 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat. Kemudian pada mad arid sukun juga sama, bisa dibaca 2 harokat, 4 harokat dan 6 harokat. Misal muttaqin.
nah muttaqin. Jadi 6 harokat. Tetapi kalau mad iwad hanya 2 harokat. Nah kemudian setelah ibu jelaskan, adakah yang mau ditanyakan? Nah mungkin ibu bisa mencontohkan dari bacaan mad iwad pada Quran surat Al-Adiyat. Kita baca bersama-sama aja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a wa wasaqna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanun wa innahu 'ala dzalika lasyadid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husyira ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Shadaqallahul azim. Jadi di dalam Quran surat Al-Adiyat terdapat hukum bacaan mad iwad, yaitu wal 'adiyati dhabha. Harusnya kan di situ terdapat fathah, tapi dibaca mad iwad karena harus diwakafkan. Kemudian pada Quran surat Al-Quraisy terdapat bacaan mad lain. Kita baca bersama-sama lagi ya. Quran surat Al-Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf walya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Nah, di dalam Quran surat Al-Quraisy juga terdapat bacaan mad lain. Salah satunya adalah min khawf. Kemudian ada Quraisy ilafihim was-shayf. Jadi di dalam Quran surat Al-Quraisy terdapat macam-macam dari mad lain yang apabila ada wawu sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah. Nah kemudian mad arid dan sukun juga terdapat di surat Al-Fatihah juga ada, bisa dibaca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wal walidayya wal mu'minina amin. Shadaqallahul azim. Jadi dalam Quran surat Al-Fatihah juga terdapat bacaan mad arid sukun, yaitu pada ayat pertama juga Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu bacaan mad arid sukun. Nah kemudian nanti ibu akan memberi kuis atau kalian harus mencocokkan mana yang mad iwad, mana yang bacaan mad lain, dan gimana bacaan mad arid sukun. Jadi nanti perwakilan dari kelompok bisa maju untuk mencocokkan. Bisa dipahami? Nah sekarang ibu ada macam-macam mad iwad, mad lain, mad arid sukun. Nanti perwakilan maju untuk mencocokkan dimana bacaannya sesuai, bisa ditempel. Misalkan mad iwad bisa ditempel di sini, mad lain di sini, kemudian mad arid sukun di sini. Ibu bagikan ya soalnya. Kelompok 1 di kelompok 2 bisa didiskusikan terlebih dahulu kurang lebih 3 menit. Nah mungkin waktunya cukup ya untuk berdiskusi. Sekarang maju dari perwakilan kelompok 1, silakan.
Mbak Aisyah, bisa dicocokkan di mana yang termasuk bacaan mad iwat, di mana yang termasuk bacaan mad lain, kemudian di mana yang termasuk bacaan mad arid sukun. Nah, ini dibaca dulu. Baca apa? Is. Terus? Oke. Terima kasih untuk kelompok 1 tepuk tangannya. Sekarang untuk perwakilan kelompok 2. Silahkan dicocokkan, harus sesuai. Ya, bisa dibaca terlebih dahulu terhadap teman-teman biar bisa memahami. Untuk matiwat apa? Oke, terima kasih urutannya buat kelompok pemula. Jadi matiwat yaitu ini benar ya, tuburo, yatiron, terus matain, fauqaha, alaihim, dan matahari itu sukun ilmu taqin. Kemudian adalah la yu'minun. Nah, mungkin dengan adanya pencocokan satu ini kalian bisa lebih memahami mengenai tajwid. Dan ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah, mungkin kalian udah bisa memahami. Nah, untuk pertemuan minggu depan ibu kasih soal, ibu kasih PR. Nanti kalian bisa sebutkan 5 contoh bacaan mad iwat dan 5 contoh bacaan mad lain, kemudian 5 contoh bacaan mad arid sukun. Kalian bisa dilihat di juz sama. Nah, untuk minggu depan kalian diwajibkan untuk membawa juz. Nah, untuk soalnya ibu kasih ya, harus dikerjakan di rumah. Kalian harus menyebutkan 5 contoh, minimal 5, kalau lebih baik, Bapak boleh. Nah, mungkin untuk pembelajaran pada pagi hari ini ibu cukupkan. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.